5 altcoin masing-masing $10.000 kita tabur, kira-kira bakal jadi berapa? This is Tabur Altcoin episode kelima. Hai semuanya, nama gue Adi Senjaya, gue adalah seorang trader saham, forex, dan kripto. Di channel ini gue bakal banyak share tentang ilmu trading di multi asset class, technical analysis, dan cara gue trading. Tujuannya buat bantu kalian bisa mendapatkan profit dari trading. Kalau kalian mau belajar trading, boleh banget di subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Follow juga Instagram gue di @andisenjaya dan TikTok di @andisenjaya7 biar gak ketinggalan info harian seputar market. Dan di akhir video gue bakal kasih Rp100.000 buat 2 orang yang beruntung. Jadi tonton video ini ya sampai habis. Kita akan lihat perkembangan portofolio tabur altcoin ini di bulan Juli seperti apa. Tapi seharusnya kalian tahu apa yang terjadi di episode keempat, yaitu gue melakukan intervensi terhadap beberapa altcoin yang udah gue beli di episode pertama. Biar tahu jelasnya, gue saranin kalian nonton dulu episode keempat. Buat yang belum nonton, gue juga mau minta maaf kalau misalkan gue baru bisa shoot hari ini. Ini udah masuk di bulan Agustus tanggal 1 sebenarnya, dan kemungkinan besar akan naiknya 2-3 hari setelah nanti diedit karena ada satu altcoin gue yang hilang. Jadi token render itu berubah tickernya dari RNDR jadi render. Dampaknya aset gue itu kemarin hilang dari 22 Juli, baru muncul lagi itu di tanggal 31 Juli kemarin. Makanya gue baru bisa dan sempat bikin videonya sekarang. Ya udah, kita langsung lihat portonya aja. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih good news nih buat kalian yang suka trading forex dan gold. Pokoknya sayang banget deh kalau misalkan dilewatin. Ini kan udah bulan Agustus dan sebentar lagi kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ada bonus sampai $500 buat kalian trading forex atau gold khusus untuk trader XM. Jadi setiap kalian deposit dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2024, kalian akan dapat modal trading 2 kali lipat. Kalau kalian deposit $100, modal trading kalian jadi $200. Kalau kalian deposit $500, modal trading kalian jadi $1.000. Bonusnya ini nggak bisa di-withdraw ya anyway, tapi hasil profitnya itu bisa di-withdraw. Artinya kalian bisa trading dengan margin yang lebih besar, jadi profitnya juga bisa lebih besar, tapi dengan risk yang nggak lebih besar dari jumlah deposit kalian di awal. Saran gue jangan dilewatin ini bonusnya, ya karena balik lagi nggak akan setiap bulan nih XM kasih bonus kayak gini. Buat yang belum pernah daftar, ada link buat daftar di deskripsi ya. Sekaligus info lengkap bonus X Merdeka ini dari XM juga gue taruh di deskripsi. Ya udah, kita langsung aja lihat portofolio tabur altcoinnya. Oke, sekarang kita akan langsung lihat aja total equity yang gue punya saat ini di portofolio tabur altcoin itu tinggal sisa sekitar 35.900 atau sekitar 36.000. Nah, kalau nggak salah di episode yang sebelumnya atau di bulan Juni, equity gue ada di sekitar 59 ribuan. Artinya dalam 1 bulan atau dalam 1 bulan lebih, portofolio gue itu turun hampir setengahnya atau sekitar 23.000 US dollar. Wah gila, ternyata hampir 370 juta rupiah. Ini hanya dalam kurang lebih waktu 1 sampai 1,5 bulan ketika kita taruh uang kita di alternatif koin. Artinya volatilitasnya setinggi dan segila itu. Sekarang kita langsung aja breakdown. Gue mau ke P&L analisisnya terlebih dahulu. Dalam 7 hari terakhir sebenarnya minusnya 800. Kemudian kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir lah ya, sebenarnya nggak terlalu besar minusnya, itu sekitar 2.600 US dollar. Nah sekarang kita mau lihat ke asset distribution. Di sini kalau kita lihat Kaspa jadi token yang paling besar saat ini komposisinya. Mungkin karena dia naik, dan satu token yang sebelumnya selalu menjadi top asset distribution yaitu token, sekarang turunnya jauh. Nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi. Gue akan coba back dulu. Nah di sini memang Kaspa itu jadi yang paling tinggi asetnya. Nah di episode sebelumnya itu gue baru beli Kaspa ini, jadi dari 10.000 udah naik jadi sekitar 12.375, artinya ada kenaikan 23%, which is very good. Nah, yang berkontribusi terhadap penurunan portofolio gue paling dalam atau paling tajam ini ada di token. Token FI itu yang kalau nggak salah di episode sebelumnya ada di sekitar 22.000, itu turun drastis sekarang tinggal 7.900 atau kurang lebih sekitar 8.000. Artinya turunnya sampai 14.000 US dollar. Apakah gue seharusnya take profit? Nah, balik lagi nanti kita akan bahas langsung di chartnya aja seperti apa. Nah, kemudian ada Floki yang gue beli di episode terakhir, itu 10.000 sekarang minusnya 50% ya, tinggal sisa 5.400. Kemudian ada Render yang gue beli di episode pertama, nah sekarang tinggal sisa 5.400, minus 50% juga kalau nggak salah dalam 1 bulan terakhir. Nanti kita akan lihat juga seperti apa kalau memang bisa dibuka chartnya, karena dia baru aja ganti tickernya ya. Terakhir ada Solana, dan Solana ini kalau nggak salah yang kemarin kita sempat jual juga, jadi sisanya tinggal 4.500. Nah sekarang kita akan langsung masuk aja ke analisisnya seperti
seperti apa. Tapi secara gambaran besar, dalam 1 bulan terakhir ini, gua rugi sekitar 370 juta dari alternatif koin di portofolio ini. Ya kita lihat aja nanti, apalagi kita lagi masuk bulan Agustus dan September, di mana gue udah bikin video juga kalau Agustus September itu ya kita harus hati-hati lah, karena itu 2 bulan bearish. Gue nggak tahu nanti di Agustus dan di September apakah portofolionya akan turun lebih jauh lagi, tapi sebelumnya kita akan analisis dulu chartnya satu-satu seperti apa. Oke, sekarang gue mau analisis dan mulai dari yang paling tinggi dulu, yaitu Kaspa. Kita cek aja dulu Kas USDT. Nah, gue akan lama untuk ngebahas Kaspa karena masih sama seperti yang di episode sebelumnya, kita ngelihat weekly-nya ini masih bergerak uptrend. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di sini dia udah beres ABC zigzag correction. Kemudian saat ini udah breakout juga atau udah berhasil breakout daripada swing high yang sebelumnya. Artinya saat ini ada di level all time high-nya, dan gue juga sangat optimis banget dia bisa naik lebih tinggi lagi ke level 161,8. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita ukur kenaikannya dari sekarang itu masih ada sekitar 33%. Tapi kalau dari waktu kita beli, ya kurang lebih di sini ya mungkin naiknya sekitar 73%. Jadi ini salah satu token yang all time high dan yang jadi favorit gue juga secara price action. Kalau kita ke daily-nya, ini udah kita analisis juga waktu kemarin. Pada akhirnya dia berhasil breakout ya daripada contraction pattern yang ada di sini. Kalau kita lihat di sini juga dia membentuk yang namanya ascending triangle. Menurut gue ini kedepannya masih bagus, tapi tetap bulan Agustus dan September itu jadi catatan karena bisa dibilang bulan bearish buat kripto, terutama Bitcoin. Kemudian kita akan masuk ke next tokennya. Oh ya, gue lupa. Kita ganti dulu wasisnya jadi tabur altcoin. Oke, sekarang kita akan masuk ke token yang kedua, yaitu adalah token. Di sini, kalau kita perhatikan, gue mau lihat weekly-nya dulu ya. Nah, di weekly, ini sebenarnya saat ini masih ada di area resistance become support. Artinya, ini sebenarnya secara structure-nya dia masih bullish, ya, karena dia masih bertahan di atas area resistance become support. Tapi, yang menjadi pertimbangan dan jadi PR-nya adalah, kita nggak tahu nih apakah di area support ini, token FI ini atau token ini berhasil untuk rebound. Nah, seharusnya atau optimis skenario-nya adalah di sini dia berhasil membuat yang namanya double bottom. Nah, setelah double bottom ini berhasil terbentuk, ada potensi dia bisa breakout daripada neckline-nya dan kemudian dia kembali ke bullish structure-nya. Tapi ini hanya akan terjadi apabila ada rejection di area support. Dan di sini kurang lebih di 0,05. Nah, kalau nggak salah waktu itu kita belinya di sekitar sini dan sekarang harganya udah turun ya di bawah area kita beli. Ya, artinya di sini mau nggak mau dia harus reject, kemudian dia bikin double bottom, breakout neckline, kemudian dia berhasil breakout juga channel yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya dia sedang membentuk yang namanya ABC correction pattern. ABC correction pattern ini kalau udah beres, dia akan kembali naik ke atas. Ya, seharusnya Oktober dia udah mulai kembali ke atas. Jadi that's why ya kita tetap akan hold dan kita akan percaya long termnya, apalagi menurut gue pribadi alt seasonnya masih belum akan terjadi dan akan terjadi di akhir tahun 2024. Oke? Nah, kita akan ke next token yang selanjutnya, yaitu token Floki. Nah, token Floki ini sebenarnya waktu itu kita belinya benar-benar di pucuk ya. Nah, belinya di pucuk ini alasannya apa? Waktu itu kurang lebih belinya di sini ya, di sekitar titik B, karena dia terlihat udah mau breakout daripada resistance. Ternyata breakoutnya ini adalah false break. Tapi karena kita tidak mau melanggar dan tidak mau mengintervensi terlalu jauh, jadi ya udah kita akan hold aja. Dan memang kan series tabur altcoin ini kita mau hold sampai nanti di 2025. Jadi waktu itu juga gue bikin skenario B-nya di mana dia akan koreksi dulu ke bawah, bikin yang namanya ABC correction pattern. Seharusnya nanti kita akan lihat Floki ini akan bergerak naik ke atas setelah dia berhasil rebound di area demand-nya atau di area support-nya. Dan di sini sebenarnya dia udah terlihat rebound ya di titik C yang ada di sini. Dan kalau kita lihat juga di sini dia udah change of character. Kalau kalian mengerti dan menguasai yang namanya smart money concept. Nah, next-nya sebenarnya kita mau lihat saat ini dia akan ada yang namanya koreksi terlebih dahulu ke bawah. Hopefully dia nggak melebihi low daripada titik C yang ada di sini. Kemudian dia akan bisa membentuk yang namanya bullish sequence-nya kembali naik ke atas. Jadi di sini akan ada break of structure dan break of structure berikutnya. Nah, itu adalah Floki dan memang saat ini udah floatingnya hampir 50% ya. Jadi buat di bulan Agustus dan September, gue juga masih yakin akan adanya penurunan lebih dalam lagi dan hopefully nggak lebih dalam daripada area demand yang ada di kolom atau di box warna biru yang ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita ke render yang sebenarnya ini chartnya udah hilang ya, nanti akan diganti menjadi render USDT, harusnya ada. Nah, kita akan ke Solana terlebih dahulu. Jadi Solana ini gue perhatikan dalam beberapa minggu terakhir atau dalam beberapa bulan terakhir itu menjadi salah satu koin yang outperform
outperform the market. Kita bisa lihat dari Solana dominance-nya ya. Saat ini seharusnya itu udah ada di level resistance-nya atau di level all-time high-nya. Nah, ini artinya apa? Artinya Solana performance-nya lebih bagus daripada seluruh altcoin yang lain, termasuk Bitcoin. Jadi, kalau misalkan kita perhatikan sebenarnya untuk chart Solana sendiri nggak ada terlalu masalah. Dan untuk short-term movement-nya sendiri, ini Solana ada potensi sebenarnya di Agustus dan September, di mana 2 bulan ini merupakan 2 bulan bearish ya untuk Bitcoin dan market crypto. Ada potensi untuk turun dulu sebenarnya ya ke area demand-nya atau ke area support di bawah. Dan ini juga merupakan area yang bisa kita consider sebagai strong support area. Di mana di sini resistance, support, kalian juga bisa lihat di sini ada multiple touches ya atau multiple rejection yang terjadi, sehingga di sini juga ada potensi untuk reject kembali ya setelah nanti dia turun lagi misalkan ke ya 120, 125 dolar, harusnya akan ada rebound gitu ya dari Solana. Jadi itu adalah perkembangan daripada Solana. Nah, yang terakhir yang mau gue bahas yaitu token render. Nah, token render di sini kita mau analisis dari weekly time frame-nya terlebih dahulu. Nah, yang gue sebenarnya kurang suka adalah saat ini setelah dia breakout daripada level harga tertingginya sebelumnya, saat ini dia itu udah bermain di bawah level breakout atau level resistance yang sebelumnya. Dan ini sebenarnya mencerminkan adanya suatu pelemahan. Yang gue expect sebelumnya adalah dia berhasil breakout naik ke atas, kemudian retest, dan kemudian bergerak lagi naik ke atas atau ngegas lagi naik ke atas. Tapi saat ini kondisinya dia udah terkoreksi kurang lebih dari swing yang terakhir itu udah sekitar 61,8%. Kalau misalkan dia turun lagi, toleransinya seharusnya bisa sampai sini aja. Jadi toleransi dia turun itu seharusnya bisa rebound itu di level kurang lebih di 4,8 lah. 4,8 dolar di sini harusnya harus rebound. Kalau enggak, akan jadi berat banget nih untuk render ini bisa kembali lagi ke level tertingginya. Ya, karena dia butuh demand power yang besar dan koreksinya udah terlalu bawah. Karena kita melihat koreksi sekitar 61,8% aja masih belum ada demand yang berani beli atau belum ada buying pressure yang tinggi ya di sini. Sehingga kita akan antisipasi lagi di 4,8. Kalau misalkan amit-amitnya dia turun lebih jauh dari level ini gue bisa bilang salah satu pembelian yang gagal gitu ya. Atau kita bisa lihat level invalidation-nya di 3,367. Gue masih mau lihat reaksinya seperti apa nanti 8 candle berikutnya, karena kita mau melewati 2 bulan bearish buat kripto di Agustus dan September, dan hopefully nanti di Oktober dan November itu udah mulai alt season. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ya seharusnya nggak lebih berdarah lagi portofolio altcoin gue, tapi sekali lagi mau bilang kalau misalkan salah satu keputusan terbaik gue adalah di episode keempat, yaitu gue nge-cut 2 yang unperform menurut gua, yaitu yang pertama ada Luna. Ya, yang pertama kalau misalnya kalian lihat Luna ini membuat yang namanya all time low. Ya, ini malah lebih parah. Sebelumnya di 2023 udah terindikasi bikin bottom, tapi kemarin ini sempat bikin low yang lebih rendah lagi. Artinya ini ya lebih jelek lagi lah. That's why kemarin ini gua akhirnya sell dan gua ganti dengan Kaspa dan Floki gitu ya. Dan satu lagi yang gua jual adalah koin Hedera, dan gue juga akhirnya cukup puas gitu ya dengan hasil decision gue kemarin, karena itu jauh banget dari skenario yang gue bikin di awal, jauh dari analisis gue yang gue create di awal ya. Dan kalau kita lihat dia terus menerus membuat yang namanya lower low, dan lower low lagi. Ini adalah analisis yang sebelumnya kita expect dia bisa bergerak naik ke atas, tapi nyatanya atau pada kenyataannya dia terus bikin yang namanya lower low dan lower high ya, sehingga saat ini ada di posisi terendahnya di dalam channel. Kalau misalkan ini tidak berhasil untuk rebound, di titik ini dia tidak berhasil untuk rebound, artinya dia ada potensi malah bikin yang namanya bearish flag dan turun lebih jauh ke bawah ya, karena dia breakdown bearish flagnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Gimana nih menurut kalian? Apakah masih tetap akan ada alt season di tahun ini atau di cycle kali ini? Coba tulis pendapat kalian di komen di bawah, dan sesuai janji gue bakal kasih 100.000 buat 2 orang yang beruntung. Kalian cukup jawab dengan 2 kata, apa warna bendera yang gue pakai buat nandain koin Matic di watchlist. Kalian bisa jawab contohnya Matic biru. Habis itu kalian di belakangnya tinggal tulis username Instagram kalian, misalnya @tothemoon, biar gue bisa kontak dan transfer uangnya buat kalian yang beruntung. Kalau kalian kepo saham atau kripto apa yang lagi gue pantau, boleh banget join di channel Telegram gue AS Trading, linknya ada di deskripsi di bawah. Segitu aja video kali ini, thanks for watching, semoga bermanfaat. I'll see you in the next episode Tabur Altcoin berikutnya. Bye bye.